Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur ya di tengah kondisi pandemi yang masih terjadi, kita masih bisa bersekutu bersama di persekutuan doa pagi hari ini. Untuk memulai persekutuan kita, mari kita pujikan Hatiku Beriang Gembira dari PPR 1 nomor 63. Hatiku beriang gembira, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi berkuasa, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat hina, ku jauh dari kesenangan. Darah Yesus dengan sempurna mengubah keadaan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Sekarang ku alami rahmatnya, berkatnya berkelimpahan. Ku tetap memandang mukanya, hati penuh pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Sungguh hampir Yesus datanglah, mengundang orang yang salah. Aku pun kelak dipanggilnya, puji nama Al-Masih. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Ya, sebelum kita melanjutkan doa pagi, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena kasih setiamu yang senantiasa memberkati dan menjaga kami. Kami sungguh bersyukur karena pagi ini kami masih bisa bersekutu bersama-sama untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dan berdoa syafaat bersama. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Berkati Evangelis Nicholas yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini, dan beri hikmat untuk kami semua agar kami mengerti dan mau melakukan kehendak-Mu. Kami juga memohon ya Tuhan, supaya listrik, internet, gadget yang kami pergunakan pagi ini tidak mengalami gangguan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Nicholas, mari kita nyanyikan Di Atas Karanghu dari PPR 1 nomor 130. Tak ada lain sandaranku, hanyalah darah domba-Mu. Semua amalku debu yang fana saja Tuhanku. Di atas Yesus karangku, ku berdiri tegak teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Kasih sayang Yesus kekal, ku berteduh tak menyesal. Meskipun topan mengancam, ku tak gentar akan karam. Di atas Yesus karangku, ku berdiri tegak teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Janji-Mu tidak
atau berubah, kehendakmu menyelamatkan. Oh, itu yang ku harapkan. Di atas Yesus karangku ku berdiri tegak teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Bila nafiri menyeruku hadir di hadapanmu, hidup yang kotor dan keji menjadilah bersih suci. Di atas Yesus karangku ku berdiri tegak teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada Niko. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Iya. Kasih responnya. Maaf tadi saya belum on cam di awal karena masih harus setting sebentar. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mulainya dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami masih boleh bangun pagi dengan badan yang sehat. Kami boleh bangun dengan hati yang bersuka cita juga. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami boleh bersekutu dengan Kau dan kami boleh dengarkan firman-Mu sekali lagi. Tolonglah setiap kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan secara khusus juga tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan agar dapat menyampaikan dengan baik dan juga dapat menyampaikan isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-81. Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai ayat 17, tapi kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat ke-17 saja. Mazmur pasal 81, kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 81 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mau mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan untuk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara, dalam kehidupan kita mungkin pernah atau bahkan sering berpikir, kenapa terkadang Tuhan kesannya menahan sesuatu yang baik untuk kita? Atau dalam kata lain, kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu hal yang berat, mengalami kesusahan, mengalami satu penderitaan? Dan di awal tahun 2021 ini kita kembali lagi diperhadapkan dengan bangsa kita yang sedang banyak mengalami bencana alam. Baru saja beberapa waktu yang lalu di NTT kita melihat ada angin siklon yang sangat besar dan itu sangat berdampak. Di tahun lalu, tahun 2020, kalau kita ingat juga di awal tahun, banyak sekali bencana yang terjadi di dalam bangsa kita. Nah, waktu saya sedang ngobrol dengan teman saya beberapa waktu lalu, saya jadi bertanya, iya kenapa ya kok tiap awal tahun tuh Tuhan selalu kesannya mengizinkan terjadi banyak bencana alam di bangsa kita ini.
Nah, seringkali pemikiran kita sebagai manusia itu nggak nyampe, Bapak Ibu. Kita bingung kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Dan pemikiran seperti kita yang mungkin juga ada di dalam kepala bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel juga berpikir demikian. Ketika Mazmur 81 ini ditulis, mereka sedang menggerutu, mereka mengomel pada Tuhan. Kenapa kok mereka dibiarkan menderita di padang gurun? Bahkan mereka sampai bilang, lebih baik kami hidup diperbudak di Mesir daripada di sini. Padahal sebenarnya Tuhan punya satu maksud lain ketika Tuhan mengizinkan mereka berada selama 40 tahun di padang gurun pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa Israel dibebaskan dari penindasan Mesir dan berada selama 40 tahun di padang gurun ini, respon yang mereka berikan kepada Tuhan, mereka bukannya bersyukur karena telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tapi mereka malah terus-menerus ngomel, mereka terus-menerus tidak terima kepada Tuhan. Mereka terus-menerus menunjukkan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir hanya untuk menyadarkan mereka bahwa sebenarnya selama ini yang menjajah diri mereka itu bukan bangsa Mesir, tetapi diri mereka sendiri. Setelah dibebaskan dari Mesir, bangsa Israel malah hidup tidak taat dan mereka memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih memilih mengikuti pemikiran dan kehendak mereka sendiri daripada mentaati perintah dan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau kita baca dari ayat yang kita baca tadi dari Mazmur 81, akhirnya Tuhan pun membiarkan salah satu hal yang terburuk yang dapat Tuhan lakukan buat kita. Yaitu Tuhan membiarkan bangsa Israel mengikuti keinginan hati mereka sendiri. Dalam ayat 12-13, tadi firman Tuhan mengatakan, tetapi umatku tidak mau mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kegiatan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, salah satu hal yang paling buruk yang Tuhan bisa izinkan dalam hidup kita adalah ketika Tuhan membiarkan kita mengikuti keinginan hati kita sendiri. Atau ketika Tuhan membiarkan kita mengikuti keegoisan kita sendiri. Nah, ketika kita ditinggalkan mengikuti keinginan hati kita sendiri, maka itu artinya dosa akan tetap berada dalam diri kita. Dan malah ketika kita dibiarkan seperti itu, seringkali itu malah semakin buruk, Bapak Ibu. Kita malah akan semakin diperbudak di dalam dosa. Dan karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, natur manusia kita ini menjadi natur manusia berdosa. Ketika kita dibiarkan mengikuti keinginan kita sendiri, kita akan terus-menerus jatuh dalam dosa dan mengikuti keinginan daging kita ini. Itu artinya perbudakan kita di dalam dosa tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Dan itulah yang Tuhan biarkan terjadi terhadap bangsa Israel. Tuhan membiarkan mereka mengikuti keinginan hati mereka sendiri. Bapak Ibu, pertanyaan bagi bangsa Israel dan bagi kita semua adalah, kenapa kok bangsa Israel menolak untuk mendengarkan dan mentaati Tuhan? Padahal kalau kita lihat, mereka ini adalah umat pilihan Tuhan yang bukan cuma 1 atau 2 kali menyaksikan kuasa dan kasih Allah dalam hidup mereka. Sepanjang perjanjian lama dari kitab Keluaran, ketika kita melihat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, bangsa Israel itu sudah berkali-kali menyaksikan betapa luar biasanya kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dimulai dari bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah bagi bangsa Mesir. Lalu bagaimana Tuhan memakai Musa yang membelah lautan itu seperti bunga tulip yang mekar. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan betapa luar biasa kuasa dan betapa besarnya kasih-Nya bagi bangsa Israel. Tapi kenapa kok bangsa Israel tetap memilih untuk tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mentaati perintahnya? Alasannya dikatakan atau terdapat di dalam ayat 11, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang 11 dikatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Lalu dalam ayat 9, beberapa ayat sebelumnya, Tuhan juga mengatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Bapak Ibu, kenapa bangsa Israel tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak mau mentaati perintahnya? Alasannya adalah karena mereka tidak mau membuka diri mereka, tidak mau membuka hati mereka untuk mendengarkan dan mengikuti kehendak Tuhan. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, mereka bukannya membuka telinga mereka dan hati mereka untuk mendengarkan Tuhan, tapi mereka malah membuka mulut mereka dan terus-terusan menggerutu, terus-terusan mengomel, terus-terusan memberontak kepada Tuhan. Ini menunjukkan satu hal, bahwa sebenarnya bangsa Israel tidak percaya bahwa Tuhan dapat memuaskan mereka. Mereka lebih memilih untuk mendengarkan rasa lapar dalam hati mereka, dalam keinginan mereka sendiri, daripada janji-janji yang Allah berikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu, salah satu kebohongan terbesar yang dipercayai oleh kita umat-umat Tuhan adalah Tuhan dapat melakukan apapun secara mutlak. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, kecuali satu hal. Tuhan membuat kita bahagia. Atau gampangnya, sebagai umat Tuhan, dari zaman perjanjian lama sampai zaman sekarang, kita tuh seringkali mengatakan, oh iya Tuhan tuh bisa melakukan ini, oh iya Tuhan berdaulat dalam hidup saya, tapi satu, Tuhan gak bisa membuat saya bahagia. Nah ini adalah salah satu kebohongan terbesar yang seringkali dikatakan oleh diri kita, dalam hati kita. Itulah sebabnya gak jarang kita susah untuk percaya dan mengikuti kehendak Tuhan. Karena dalam lubuk hati kita yang terdalam, kalau misalnya kita mau kulik, kalau misalnya kita mau cari tahu, kenapa kita nggak percaya, kenapa kita nggak mau mentaati perintah Tuhan? Karena dalam hati kita masih ada keraguan. Kita ragu, apakah benar Tuhan dapat memuaskan kita? Apakah benar Tuhan dapat membuat kita bahagia kalau kita mengikuti perintah dan kehendaknya? Dan inilah juga yang sebenarnya sedang terjadi dalam hati dari bangsa Israel. Bangsa Israel lebih percaya kepada diri mereka sendiri, kepada setiap pengetahuan, setiap pengalaman yang mereka miliki, daripada mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengikuti keinginan hati kita sendiri, seperti yang Tuhan izinkan terjadi dalam bangsa Israel, itu artinya kita akan mengarah kepada kejatuhan. Atau artinya kita akan semakin banyak melakukan dosa-dosa lainnya. Dalam Roma pasal 1 ayat 28-31, Rasul Paulus berkata demikian. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Paulus mengatakan bahwa ketika Tuhan membiarkan manusia untuk mengikuti keinginan hatinya, untuk terus melakukan dosa itu, dosa yang satu ini akan berujung kembali melakukan dosa yang lain, dan itu akan terus-menerus terjadi. Baik. Dan kenapa ini semua dapat terjadi? Permasalahannya cuma satu, Bapak. Semua dosa yang kita lakukan itu sebenarnya dapat terjadi karena kita nggak mau taat kepada Tuhan. Dan akar dari permasalahan ini, kenapa kita nggak mau percaya, kenapa kita nggak mau taat sama Tuhan, adalah karena di dalam hati kita masih ada sedikit keraguan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mentaati firman Tuhan, kita masih belum yakin bahwa itu dapat membuat kita bahagia. Bahwa ketika kita mentaati perintah Tuhan, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, kita dapat berbahagia di dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap dosa yang dilakukan adalah sebuah cerminan
akan keinginan yang mendalam yang tidak terpenuhi, dan sebuah keraguan kepada Tuhan. Setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah buah atau hasil dari mengikuti hati yang tidak puas di dalam Tuhan. Ketika kita kelaparan secara rohani, tapi kita tidak berusaha makan dari Tuhan, melalui firman Tuhan, dan tidak berusaha minum dari sumber air hidup yang adalah Tuhan itu sendiri, kita akan terus-menerus mencoba dan mencari sesuatu hal untuk mengubur keinginan itu, dan mencari kebutuhan itu dengan hal-hal yang lain, yang pada akhirnya malah mengarahkan kita kepada dosa-dosa lainnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita merasa lapar, merasa haus, merasa ada satu kekosongan dalam hati kita, yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berusaha untuk mendengarkan Tuhan dengan telinga kita berusaha mendengarkan Tuhan dan membuka hati kita. Jangan sampai ketika kita merasakan semuanya itu, kita malah jadi seperti bangsa Israel. Mereka bukannya membuka telinga mereka, tapi mereka malah membuka mulut mereka dan terus-menerus menggerutu, mengomel, dan memberontak kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-14, setelah Tuhan mengatakan bahwa Israel tidak mau mendengarkan Dia, Tuhan mengatakan, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Dalam ayat 13 dikatakan demikian. Terus dalam ayat 14, Tuhan lanjut mengatakan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku berikan tanganku. Tuhan mengatakan, oh sekiranya bangsaku mau mendengarkan aku, sekiranya umatku mau mendengarkan aku akan menghilangkan rasa lapar itu, aku akan memuaskan dahaga mereka, dan aku akan memberikan segala hal yang terbaik bagi mereka. Bapak Ibu, ketika kita merasa lapar, ketika kita merasa haus, hal yang harus kita lakukan adalah dimulai dengan mendengarkan Tuhan sendiri. Ketika Israel merasakan semuanya itu, mereka merasa bahwa menggerutu atau membuka mulut mereka adalah jalan keluar dari rasa sakit dan penderitaan mereka. Mereka berbicara, mereka berteriak, mereka mengangkat suara mereka menentang Tuhan, tapi mereka lupa untuk membuka telinga dan hati mereka kepada Tuhan. Pada akhirnya ketika bangsa Israel melakukan itu, mereka bukan dapat dipuaskan, tapi mereka hanya menggali rasa lapar yang lebih dalam, dan mereka semakin mengeringkan mulut mereka karena mereka banyak mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita ingin Tuhan mengisi hati kita, marilah kita membuka telinga kita untuk mendengarkan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan yang jauh lebih banyak kepada kita. Jauh lebih banyak daripada nafsu kita yang kecil dan sekilas itu. Nah, Bapak Saudara, dalam kehidupan kita yang namanya berkomunikasi, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita selalu perlu bukan hanya berbicara, tapi kita juga perlu untuk mendengarkan. Karena kalau kita sedang ngobrol, kalau kita sedang bercakap-cakap dengan orang lain, tapi kita hanya berbicara terus-menerus, itu bukan sebuah komunikasi yang sehat, Bapak Ibu. Nah, itulah juga yang perlu kita lakukan terhadap Tuhan kita. Seringkali di dalam hidup ini, kenapa kita kesannya bingung terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kenapa kita sering kali bingung terhadap apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita? Itu sebenarnya terjadi karena kita mungkin terus-menerus berbicara pada Tuhan, tapi kita lupa mengambil waktu untuk diam sejenak dan mendengarkan isi hati Tuhan. Apalagi di dalam dunia ini yang berjalan begitu cepat, dalam dunia yang begitu sibuk, yang begitu ramai dengan banyak informasi dan hal-hal lainnya. Manusia di zaman sekarang punya kecenderungan untuk sering kali berbicara atau mudah berbicara, tapi lambat untuk mendengar, Bapak Ibu. Dan itu sudah sangat sering saya alami dalam kehidupan saya.
Anak-anak muda zaman sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin bagi yang punya anak gitu ya, yang umurannya seumuran saya atau bahkan lebih muda, itu seringkali kalau dinasehati orang tua, mereka tuh nggak dengerin. Tapi ketika orang tua menasehati, mereka langsung balas ngomel, langsung balas dengan perkataan, atau mungkin langsung balas dengan segala argumen yang mereka punya, dengan segala hal yang mereka punya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah kecenderungan manusia saat ini. Dan sebenarnya itu bukan cuma anak-anak saja, tapi kalau kita sadar, kita pun mungkin dalam kehidupan kita seringkali lebih mudah untuk berkata-kata, seringkali lebih mudah berbicara daripada mendengarkan Bapak Ibu. Dan inilah adalah hal yang harus kita waspadai karena itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat Tuhan, terkadang kita lupa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita terus-terusan ngomong, kita terus-terusan minta kepada Tuhan, kita terus-terusan berbicara, menyuarakan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi kita jadi lupa untuk mendengarkan Tuhan, untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, memang kenyataannya yang disebut dengan mendengarkan suara hati Tuhan itu suatu hal yang susah, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita bisa mendengarkan, di zaman perjanjian lama kita bisa melihat bahwa Tuhan dapat berbicara secara audible begitu ya, secara lisan, dan kita bisa mendengarkannya dengan telinga kita. Tapi di zaman sekarang, Tuhan hanya berbicara melalui firman-Nya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan kalau kita sendiri jarang membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bapak saya yakin di dalam gereja kita di KMI Pengharapan, apalagi bagi setiap jemaat yang sudah tiap minggu mengikuti persekutuan doa pagi gitu. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sangat sering dan bahkan setiap hari selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mungkin ketika firman Tuhan hari ini diberitakan, sebagian besar dari kita sudah tahu, sudah paham bagaimana cara melakukannya. Tapi Bapak Saudara, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan mengatakan demikian, Tuhan bukan cuma berbicara kepada kita, tapi Tuhan juga rindu supaya kita sebagai umat Tuhan ini mengajak umat Tuhan yang lainnya yang mungkin saat ini belum bisa melakukan firman Tuhan ini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, dalam sebuah bagian yang dikenal sebagai Shema Israel, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk menaati satu perintah yang kita kenal juga sebagai satu perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ketika Tuhan mengatakan perintah ini, dalam beberapa ayat berikutnya, Tuhan bukan cuma berhenti menyuruh bangsa Israel untuk mentaati perintah ini, tapi Tuhan menyuruh kepada para orang tua untuk terus mengajarkan perintah ini secara berulang-ulang hari lepas hari kepada anak-anak mereka. Dan sebagian besar dari kita yang ada di tempat ini adalah sudah menjadi orang tua, gitu ya. Bahkan sebagian besar dari kita, ada beberapa dari kita yang sudah punya cucu, atau bahkan kemarin Om Adani sudah punya cicit lagi gitu ya, dan kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kita satu privilege, satu kesempatan yang luar biasa, bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kita sebagai umat Tuhan juga harus mengajarkan perintah Tuhan ini kepada keturunan kita terus-menerus. Oleh karena itu, kita yang sebagai orang tua atau kita yang sudah menjadi opa oma, kita punya kewajiban bukan hanya untuk mengikuti dan mentaati satu perintah Tuhan, tapi kita juga harus terus mengajarkan ini kepada keturunan kita. Bapak Ibu, saya kalau boleh sedikit cerita, saya hidup dalam sebuah keluarga yang secara eksternal, secara kasat mata kelihatannya itu keluarga yang cinta Tuhan gitu ya. Papa mama dari saya kecil tuh sudah sangat aktif di gereja. Papa berapa kali jadi majelis, mama juga beberapa kali berkesempatan jadi pengurus di komisi-komisi yang ada di gereja. Dan karena orang tuanya adalah orang tua yang aktif pelayanan di dalam gereja, akhirnya anaknya pun ngikut Bapak Ibu. Jadi sejak dari sekolah minggu, saya dan adik itu ya sudah dianggap sebagai anak-anak yang baik lah. Dan ketika saya naik ke komisi remaja pada waktu itu, gak perlu waktu yang lama, saya langsung ditarik untuk ikut pengurus, jadi pengurus ini, ikut jadi panitia itu, sampai akhirnya setelah saya tahu 1 tahun naik ke komisi remaja, saya langsung dijadikan salah satu pengurus remaja, gitu Bapak. Nah, tapi satu hal yang saya sadari ketika saya masuk ke kuliah teologi, Bapak Ibu, bahwa ternyata selama ini, selama saya hidup gitu ya, sampai saya SMA,
ternyata saya cuma jadi seorang Kristen KTP, Bapak Ibu Saudara. Tiap minggu saya ke gereja, saya sangat aktif pelayanan di gereja. Tapi dalam hati saya, sebenarnya saya belum benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, selama saya kuliah di kampus gitu ya, di seminari gitu, saya sering kali berpikir, kenapa ya kok saya bisa seperti itu? Dan ketika saya melihat kembali ke belakang, ketika saya melihat kembali keluarga saya baru sadar bahwa ternyata orang tua saya sendiri, khususnya papa saya, memang selama ini papa adalah orang yang secara dari luar gitu ya, kelihatannya orang yang sangat aktif pelayanan di gereja, orang yang sangat cinta Tuhan gitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya di dalam rumah, apa yang papa lakukan dengan apa yang papa katakan itu seringkali tidak sesuai begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di gereja, kalau di luar rumah, kalau sama teman papa ini kelihatannya kayak baik sekali. Terus orangnya kayak rohani banget. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu, papa jarang ngajak kita keluarganya untuk berdoa. Dan ya itu bisa dihitung dari dua tangan gitu ya Bapak Ibu, nggak sampai 10 kali gitu mungkin. Dan baru ketika saya masuk sekolah teologi itu papa kayak baru mulai berubah gitu. Tapi sebelumnya ketika saya masih SMP, masih SMA, di rumah papa sangat jarang mengajak anak-anaknya untuk berdoa. Jarang ngajak berdoa, ngajak baca firman Tuhan juga sangat jarang. Dan di rumah seringkali ketika pulang dengan tubuh yang capek begitu ya, papa tuh gampang sekali untuk emosi dan marah kepada mama, kepada kami anak-anaknya. Jadi ketika dia capek di pekerjaan, emosinya itu malah dilampiaskan kepada kami keluarganya di rumah. Dan ketika saya kuliah, saya sadar bahwa kenapa kok selama ini saya tuh rajin ke gereja, saya jadi kelihatannya jadi orang Kristen yang baik. Tapi dalam hati saya belum benar-benar percaya Tuhan. Salah satu alasan besar yang membuat saya seperti itu adalah karena papa saya sendiri. Tentu saya tidak mau menyalahkan papa saya, Bapak Ibu, tapi apa yang saya lihat dari tindakan papa saya ini, dari perbuatan yang papa saya lakukan hari lepas hari, ini secara gak sadar juga membentuk bagaimana pemikiran saya akan saya melihat Tuhan. Jujur sampai saat ini saya sangat susah melihat Tuhan sebagai sosok Bapa yang baik, sebagai sosok Bapa yang mengasihi anak-anaknya, karena dalam hati saya sendiri, saya sadar bahwa saya masih punya masalah yang belum terselesaikan dengan Papa saya. Dan ketika saya menyelesaikan kuliah saya di kampus dan saya membahas satu skripsi, saya membahas di skripsi saya itu tentang bagaimana relasi orang tua dengan anak dan hubungannya dengan kondisi kerohanian anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu, saya semakin sadar bahwa seringkali apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang ditunjukkan oleh tindakan mereka itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak mereka. Dan kenapa sampai saat ini saya masih susah untuk percaya, untuk benar-benar melihat Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi. Itu sedikit banyak juga terpengaruh karena bagaimana pandangan saya kepada Papa saya, gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa sebagai umat Tuhan, tugas kita bukan hanya untuk mentaati, mendengarkan perintah Tuhan, tapi tugas kita juga adalah untuk mengajarkan hal ini dan terlebih lagi memberikan teladan akan bagaimana kita mentaati firman Tuhan ini kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita. Saya sendiri, jujur saya sedih awalnya kenapa saya mempunyai keluarga yang seperti ini. Tetapi semakin lama di dalam proses yang ada, saya jadi bersyukur Bapak Ibu, karena melalui satu hal ini, melalui istilahnya kesalahan dari orang tua saya sendiri dapat belajar untuk belajar mengasihi mereka, dan saya sendiri dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu yang namanya pengalaman seperti ini bukan pengalaman yang menyenangkan, tapi marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar juga bahwa melalui segala hal yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, Tuhan juga punya rencana yang lebih baik. Dalam ayatnya yang ke-17, Mazmur 81 ini ditutup dengan satu ayat yang berbunyi demikian. Tapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya.
Bapak, ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberi makan gandum yang terbaik dan madu dari gunung batu yang dapat mengenyangkan kita. Maka dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita terus punya keinginan untuk bukan hanya membuka mulut kita lebar-lebar untuk terus berbicara kepada Tuhan, tapi marilah kita juga terus berusaha untuk membuka telinga dan hati kita lebar-lebar untuk terus mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya berhenti di sana, tapi kita juga terus mengajarkannya dan memberi teladan kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita yang selanjutnya. Agar semakin banyak umat Tuhan yang dapat belajar untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini melalui firman Tuhan yang boleh kami sama-sama renungkan dan dengarkan. Melalui kedegilan hati bangsa Israel, kami juga boleh belajar bagaimana seharusnya kami umat-umat Tuhan boleh terus belajar untuk bukan hanya membuka mulut kami untuk berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan lebih merindukan kami juga untuk membuka telinga kami dan membuka hati kami untuk mendengarkan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih ketika kami seringkali menunjukkan ketidaksetiaan kami, tapi Engkau juga tidak pernah lelah menunjukkan kesetiaan-Mu pada setiap kami. Dan itu telah Kau tunjukkan, Kau buktikan melalui pengorbanan yang Kau berikan di atas kayu salib. Ketika pada Jumat Agung kemarin dan pada Paskah kami boleh merayakan bahwa Tuhan menunjukkan kesetiaan melalui kematian-Mu di atas kayu salib, dan bahkan Engkau bangkit bagi setiap kami, agar Kau dapat mengangkat setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk berbagi kasih kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan dalam kehidupan kami agar kami boleh melakukan firman-Mu, agar kami dapat mendengarkan perintah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Liana. Terima kasih, Nicholas. Biarlah ya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak degil ya, tidak mengikuti keinginan kita sendiri, menjadi orang-orang egois, tapi mau berdiam diri, mencari Tuhan, membuka telinga kita, hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, dan yang penting percaya ya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, memelihara hidup kita, dan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita akan berdoa syafaat bersama. Kemarin sudah saya bagikan ya. Sudah saya bagikan. Kita akan mengucap syukur ya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk Paskah Koper kemarin, PGMW 1 wilayah utara. Kita akan berdoa untuk jemaat lansia kita. Kita berdoa untuk kondisi kesehatan jemaat kita, untuk Pak Hendra, Yesi, Stefanus, Pak Indro, Pak Andi, ya. Juga yang sedang sakit, Pak Medi, Pak Aliansyah, Ibu Arta, Bu Sopi, Pak Roy, dan Bapak Yohanes Tikianto ya, Ibu Verling, Saudara Kevin, Michelle, dan Stefan. Kita juga mengucap syukur kemarin cicitnya Opa dan Oma Dani sudah lahir. Kita berdoa untuk pemulihan Aurel Adriel, untuk kesehatan para pekerja ya di tempat kita, untuk Pendeta Billy dan istri, untuk Pak Samuel Budianto maupun Pak Samuel Suwarno, Pendeta Parjono, Pendeta Sumardi, Pendeta Slamet Widodo, dan pemulihan Pendeta Suko, Ibu Ince, Deda, dan Mbak Yu. Kita juga berdoa untuk rencana pernikahan Brenda dan Veta ya.
Juga untuk anak-anak yang mengikuti kelas katekisasi, Gerald dan Matthew, kita berdoa untuk anak-anak yang sedang sekolah, baik di dalam maupun luar, juga terutama untuk orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah online ya. Kita berdoa untuk Jessica, yang sedang mencari pekerjaan, juga Tiffany yang kerja di Surabaya, untuk anak-anak muda di gereja kita, untuk jemaat yang sudah lama ya tidak mengikuti ibadah, kondisi ekonomi jemaat kita dan keluarga di jemaat kita, untuk pelayanan hamba Tuhan dan majelis pengurus, termasuk Pak Jo, Pak Indah, dan Niko ya, Evangelis Niko. Kita berdoa untuk kegiatan minggu ini dan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo. Kita berdoa untuk masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara, untuk DKI, dan kita berdoa untuk keamanan bangsa kita, masalah-masalah yang ada di bangsa kita ya. Kita berdoa untuk NTT yang sedang terkena banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor. Kita berdoa untuk bangsa kita ya. Sebelum kita memulai berdoa bersama-sama, mari kita nyanyikan pujian di tempat yang lebih tinggi dari PPR 1 nomor 181. Di tempat yang lebih tinggi, ku ingin tetap berdiri. Waktu berjalan doaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang ingin bertahan dalam syariat ketakutan, tapi tujuan diriku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwamu lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang tinggi itu. Aku menaiki dirinya, kulihat cahayanya. Tuhan pimpin jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami hari ini juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT khususnya, kiranya Tuhan juga akan melimpahkan penyertaan bagi mereka, pemulihan keadaan pasca ada bencana di sana. Begitu juga yang ada di Jawa Timur, khususnya untuk di Blitar yang cukup berat terkena gempa. Tuhan juga akan memulihkan keadaan di Jawa Timur dan Gunia Malang dan sekitarnya Tuhan. Kami bersyukur hari kemarin malam kami mendengar kabar untuk Karen yang sudah melahirkan Jonathan Elliot Low. Kiranya Tuhan ya juga memberkati mereka berdua di dalam pemulihan kesehatan, khususnya untuk Bu Karen, semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan sudah menolong dan memberkati persalinan ini. Dan biarkan juga untuk katekisasi yang terus berlangsung, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu,
untuk Matthew dan juga untuk Gerard, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pelayanan GKMI Pengharapan ke kantor sinode pada minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati dari rencana sampai keberangkatan kami dan pelayanan kembali ke Jakarta dengan pertolongan dan juga untuk berkat kepada Tuhan. Bila pelayanan ini memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk vaksinisasi yang terus berlangsung. Kami bersyukur bangsa Indonesia cepat untuk melakukan vaksin ini. Dan kami berdoa kiranya khususnya jemaat GKMI Pengharapan juga cepat untuk mendapatkan vaksin ini Tuhan. Berkati dalam setiap upaya yang terus kami lakukan. Kiranya dengan adanya vaksinisasi ini khususnya bagi jemaat GKMI Pengharapan juga untuk kesehatan kami semua dan juga untuk mempercepat kami boleh kembali ke gereja dengan pelayanan kebaktian yang seperti biasanya ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan oleh mereka semua, diberkati oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk sekali lagi pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa. Kiranya bukan satu kebiasaan semata, tapi menjadikan satu bagian yang hidup dan kami hidupi di dalam hidup kami. Kami rindu mendapatkan sesuatu dan kami rindu berbagi sesuatu melalui persoalan doa ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih